Oke, jadi sekarang kemarin kan aku buka di story ya. Mhm. Kamu kan juga nge-share juga Wah, ya. ya, Untuk siapa tahu ada teman-teman yang mau bertanya ya, nih ke Dea ya, pertanyaan karena dari warga. pertanyaan dari warga, betul. Jadi sudah ada beberapa, aku mau membacakan. Aku jadi deg-degan takutnya susah pertanyaannya. Enggak kok. Mana ya? Pertanyaan susah terakhir yang bisa aku jawab adalah dari bapaknya Nadia dulu Apa waktu tuh? kami masih pacaran. Jadi kapan kalian mau nikah gitu? Duitnya belum cukup Pak. Dikasih ini nggak tenggat waktu? Enggak sih, cuman kayak dia nanya aja kapan. Terus ku bilang dengan sotoynya kayak kasih saya waktu 1 tahun. Terus berhasil dipenuhi 1 tahun? Berhasil. Wah, luar biasa. Betul. Itulah kekuatan Cinta. saya sebenarnya dalam mencari uang ya teman-teman. Ketika sudah menemukan tujuan hidup ya. Betul. Ini ada salam juga sih dari datus.ayu. Oh, salam balik. Project tulisan terdekat apa Pak Dea? Ada yang deket banget tuh, jadi kemarin ada temanku itu nawarin nulis puisi tapi untuk ngerespon salah satu lagu dalam album musik yang baru-baru ini rilis gitu. Band punk gitu. Menarik sih, menarik. Itu sih yang paling dekat. Oke. Tapi nggak dalam bentuk buku ya, kayak cuman nggak bukuku sendiri gitu, kayak nggak kumpulan tulisan sama orang lain kayak gitu-gitu. Iya yang ringan-ringan dulu aja deh. Ringan-ringan ya. Kan nulis bukunya nanti mungkin ya. Nanti mungkin. Oke. Terus ini ada dari Sprinkle of Flux. Oke. Kenapa tetap kekeh sama stance-nya soal rokok? Oke. Apakah nggak khawatir sama kesehatan sendiri? Sebenarnya aku nggak punya moral stance soal rokok ya, Pet. Mungkin orang salah memahami ketika aku tetap mau ngerokok itu aku punya moral stance yang membela rokok. Enggak gitu. Aku tahu rokok itu keliru, tidak sehat, itu aku tahu. Membahayakan orang sekitar aku tahu. Apalagi kalau dicolok ke mata orang lain gitu ya. Tapi karena itu bukan barang yang terlarang, dia legal. Dan aku suka gitu, jadi aku tetap mengkonsumsinya. Tapi aku berusaha mengkonsumsi rokok itu dengan cara paling responsibel yang aku bisa. Misalnya di tempat yang tidak boleh merokok, tentu saja saya tidak merokok. Di dekat anak-anak, tentu saja saya tidak merokok. Bahkan di rumahku itu aku cuma merokok di satu ruangan. Di satu ruangan khusus, ruangan kerjaku. Dan kalau misalnya di ruangan itu lagi Nadia yang pakai, Nadia yang kerja, aku nggak ngerokok di situ juga. Kalau kecuali dia yang mengizinkan gitu, misalnya ngerokok aja sini gitu. Kalau dia nggak kayak gitu, aku pindah keluar. Aku merokok di luar bersama nyamuk. Nah itu gambaran juga ya, saking aku sukanya merokok itu, bahkan digigitin nyamuk pun aku nggak keberatan gitu. Aku suka gitu merokok. Itu sama kayak aku suka minum alkohol itu loh. Kayak itu buruk, suatu saat mungkin akan membuat perutku pecah gitu. Tapi aku suka, gimana dong. Dan aku tidak minum itu di rumah sakit misalnya. Dan ketika mabok pun aku tidak rese gitu ya. Paling aku tidur gitu di rumahku sendiri. Jadi begitu aja. Jadi bukan persoalan moral gitu. Persoalan melakukan sesuatu yang tidak terlarang dan kita memang suka. Dan bertanggung jawab mungkin gitu sih. Oke. Sama sekali tidak ada pembelaan ya terhadap kultur kretek segala macam. Itu urusan orang lain, bukan urusanku ya. Ini cuman hubunganmu dengan rokok gitu Betul, ya? aku aja. Oke. Kalau ada yang bilang enggak kok rokok nggak bikin candu, kecanduan bos. Kalau enggak ngapain? Pernah nyoba berhenti? Pernah. Jadi waktu Nadia hamil besar dan Yuma baru mau lahir, aku punya cita-cita mulia itu tadi kan, kayak aku harus berhenti merokok. Tidak enak. Dan membuat saya menjadi pemarah. Oh iya? Iya, kayak aduh nggak enak banget. Dan aku merasa aku nggak mau melewati setidak enak itu. Sementara masih banyak hal lain yang harus kupikirkan gitu. Kayak ketidaknyamanan yang unnecessary gitu. Jadi kayak ya udahlah aku rokok aja gitu. Dan aku berolahraga teman-teman. Jadi semoga tetap sehat gitu walaupun Apa ngerokok. olahraganya? Belakangan sih baru nge-gym lagi. Oh iya? Iya. Dulu tuh pas pandemi aku sempat berhenti olahraga, makanya menggemuk. Sekarang olahraga lagi. Oh. Let's go, mari Let's kita go. menjadi orang-orang sehat. Iya, karena Bugar. sudah umur ya. Betul. Mendekati parubaya teman-teman. Semua orang jadi punya kesadaran berolahraga gitu. Bener.
Oke, ini ada dari Aparat Sekarat. Waduh, mantap. 3 kata tentang Mork Vanguard, Mork aka Vanguard. Harry Sutresna. Oke. Siapa dia? Aku Jadi kurang Mork tahu Vanguard ini. itu seorang rapper OG Oh. di hip hop. Orang yang sangat berpengaruh secara artistik maupun secara apa namanya ya, keseharian gitu ke kultur hip hop di Indonesia. Aku sangat respect sama, kami manggilnya Babab, sama Babab sangat respect. Saking aku respectnya, aku tuh takut gitu buat ngobrol sama dia gitu. Segen gitu, bukan takut ya, segen ya. Dia Segen. masih sering ini berarti? Masih sering ngumpul kumpul-kumpul? sama anak-anak muda gitu. Basisnya tuh di Bandung di Grimlock Record Store. Toko yang sangat menyenangkan. Jadi kalau teman-teman main ke Bandung, mainlah ke Grimlock gitu. Mungkin bisa ketemu Babab, nanya-nanya apa aja, dia akan menjawab dengan senang hati. Dan orangnya sangat menyenangkan gitu sebenarnya gitu. Cuman karena saking besarnya dia, pengaruhnya dan impactnya juga ke kami, itu kami sangat respect ke dia gitu. Aku dan teman-temanku yang sebaya gitu, kayak takut salah ngomong gitu, Pat, maksudnya. Gitu ya? Kalau takut apa nanti diketawain, walaupun bukan orang yang kayak gitu ya, tapi kayak biasalah insecure anak-anak yang lebih muda gitu kan, kayak aduh ntar kalau kelihatan goblok gimana ya gitu. Iya, iya, Nah ngerti, gitu-gitu. Nah, 3 kata berarti tentang 3 dia. kata. Iya. Anjir susah ya 3 kata ya. Apa ya? Mantap banget anjing. Oke deh, boleh. Ini dari Karisa Aflija. Oke. Ini udah dijawab sih tadi. Apa pertimbangannya sampai mau join Malaka Project? Oke. Kan udah jawab ya. Betul. Oke, ini satu lagi yang terakhir ya dari Luke MF. Bagaimana cara dapat Kak Nadia? Sebenarnya sebelum masuk ke metode itu kita harus menunjuk kenyataan faktualnya dulu. Jadi kan ada prakondisi gitu yang memungkinkan itu, yaitu saya ganteng, teman-teman. Tolong sadari itu, teman-teman. Seperti opa-opa ya. Kakek-kakek. Jadi ini sih kebetulan ya kenalnya tuh sama Nadia tuh di kantor. Waktu itu kami sama-sama kerja di Tirto. Terus kebetulan waktu itu aku juga tidak sedang dalam hubungan sama orang lain. Terus ya aku tertarik gitu, terus ngobrol, ajak kenalan, ternyata dia juga tertarik. Ya, Siapa sesimpel duluan nih? itu. Aku sih awalnya aku pikir dia nggak tertarik sama aku karena mungkin aku merasa agak tua gitu ya. Lah, emang beda berapa tahun? Nggak jauh sih, cuma 4 tahun doang. Oh. 4 tahun. Cuman sungkan aja, dia anak baru waktu itu kan, aku di situ udah lama. Jadi kayak abang-abangan gitu kan, takut ya gitu. Tapi ngobrol biasa gitu, responnya bagus. Dan di kemudian hari aku baru tahu ternyata dia bilang selama itu dia berharap aku ajak ngobrol gitu, Pat, gitu kayak. Jadi makanya aku bilang prekondisi tadi, teman-teman, jadilah ganteng. Susah dong kalau nggak ganteng. Gak bercanda. Iya kayak gitu. Sebenarnya simple banget kan, cuman kayak cerita orang kebanyakan aja. Ngajak kenalannya gimana deh? Ya gitu aja, kayak aku lagi kerja gitu, dia datang ngobrol kayak udah makan belum gitu, makan di mana yuk gitu, kayak biasa kayak teman kantor biasa aja. Ngajak makan bareng dulu. Kayak gitu-gitu, ngopi gitu-gitu biasa, tapi ternyata ngobrolnya seru gitu. Terus ya karena emang sama-sama suka jadi gampang, Pet. Beruntung sih sebenarnya, jawaban yang benernya aku beruntung. Oke, kalau begitu Thank you, Pet. dengan ini juga sekalian kita tutup dulu Ya, obrolannya. maaf ya aku bacot banget. Nggak apa-apa. Thank you banget deh buat ngobrol-ngobrolnya. Thank you banget juga, Dan ya akhirnya ketemu lagi buat ngobrol ya. Semoga kamu juga nanti dengan nge-rapnya semakin sukses Ya, dan semakin amin. lancar gitu ya. Amin. Seperti halnya kamu di dunia buku. Ya. Oke, baiklah. Thank you Dea. Thank you, Betty. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah nonton.